Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok kabinet kelima, teman-teman. Untuk kabinet kelimanya sendiri, saya sebagai pemateri pertamanya akan membawakan latar belakang pembentukannya, teman-teman. Nah, siapa sih kabinet kelima? Oke, baik. Kabinet kelima pada masa demokrasi liberal Indonesia adalah Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima pada masa demokrasi liberal di Indonesia, teman-teman. Ia menjabat dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga dibentuk dengan latar belakang jatuhnya kabinet Ali Sastronidjoyo pertama. Ia menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Juli 1955. Kita lanjut untuk rincian latar belakangnya dalam pembentukan kabinet kelima ini. Nah, jatuhnya kabinet kelima untuk yang pertama, yaitu kabinet sebelumnya adalah Ali Sastronidjoyo I. Ia kehilangan dukungan politik dan mengundurkan diri, teman-teman. Kemudian kedua yaitu penunjukan formatur. Penunjukan formatur ini dilakukan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap, yaitu seorang anggota partai Masyumi, sebagai formatur baru kabinet. Nah, setelah itu, dalam proses pembentukan ini, Burhanuddin Harahap ini awalnya ragu nih untuk menerima tugas tersebut karena ia merasa kurang berpengalaman, tetapi setelah mendapat dukungan dari berbagai partai besar, ia akhirnya bersedia membentuk kabinet. Dan setelah itu kita masuk ke komposisi koalisi. Jadi komposisi koalisi ini adalah susunan atau golongan beberapa partai politik yang sepakat bekerja sama nih untuk mencapai ambang batas parlemen atau memenangkan pemilihan, teman-teman. Untuk itu sendiri kabinet ini merupakan koalisi yang terdiri dari 13 partai politik, di mana didominasi oleh Masyumi dan PNI yang itu bertindak sebagai oposisi pada saat itu, teman-teman. Jadi itulah susunan untuk latar belakang pembentukannya kabinet kelima pada masa demokrasi liberal di Indonesia, yaitu Burhanuddin Harahap. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan program kerja utama kabinet tersebut: mengembalikan kewibawaan pemerintahan, memulihkan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang pertama, melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat, meneruskan perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI. Yang ketiga, perbaikan ekonomi dan pemberantasan korupsi, menanggulangi dengan menekan harga barang-barang kebutuhan pokok, memberantas korupsi dengan menindak tegas pelakunya. Yang keempat, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi. Jadi tugas utama kabinet tersebut adalah menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955. Pemilu ini juga merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia secara nasional dan demokratis setelah Indonesia merdeka. Melalui pemilu ini, rakyat diberikan kesempatan untuk
menggunakan hak pilihannya dalam menentukan wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta anggota konstituante yang memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi rakyat dan menyusun undang-undang dasar yang tetap bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita bahas tentang keberhasilan kabinet ini. Nah, jadi keberhasilan utama kabinet ini tuh adalah sukses menyelenggarakan pemilu 1955. Nah, ini tuh dianggap sebagai pencapaian terbesar karena menjadi dongkrak demokrasi Indonesia, kemudian membuktikan bahwa Indonesia mampu melaksanakan pemilu secara damai. Dan yang ketiga adalah memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada pemerintah. Nah, selain itu juga kabinet ini berhasil menjaga stabilitas politik relatif lebih baik dibanding kabinet sebelumnya. Dan yang kemudian adalah memperkuat peran negara dalam pemerintah. Nah, adapun juga kelemahan dan tantangan yang dihadapi dari kabinet ini. Nah, yang pertama itu adalah konflik antar partai. Nah, karena kabinet terbentuk koalisi, sering terjadinya perbedaan pendapat, kemudian perebutan kekuasaan dan ketegangan politik di dalam pemerintahan. Nah, ada juga masalah tentang ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, inflasi masih tinggi dan kondisi ekonomi rakyat yang belum membaik secara signifikan. Kemudian ada juga masalah Irian Barat yang belum selesai. Nah, jadi Belanda itu masih menguasai wilayah tersebut dan diplomasi belum membuahkan hasil. Dan masalah yang keempat adalah ketidakstabilan politik. Nah, jadi meskipun lebih stabil dibandingkan kabinet sebelumnya, situasi politik masih saja rapuh. Oke, kita lanjut bahas tentang jatuhnya kabinet Burhanuddin Harap. Nah, jadi kabinet ini tuh akhirnya jatuh itu pada 3 Maret 1956. Nah, penyebab utamanya adalah hilangnya dukungan mayoritas di parlemen, dan yang kedua adalah tekanan politik dari partai-partai oposisi. Kemudian juga ada ketegangan internal dalam koalisi pemerintah. Nah, setelah kabinet ini digantikan oleh kabinet Ali Santorowijoyo II. Oke, kita lanjut pembahasan tentang makna dan peran dalam sejarah Indonesia. Nah, secara keseluruhan, kabinet Burhanuddin Harap ini tuh memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena dia menjadi kabinet yang melaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Kemudian menunjukkan bahwa sistem demokrasi bisa berjalan, dan ada juga menjadi bagian dari dinamika politik masa demokrasi liberal. Nah, dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman politik yang berharga bagi masyarakat Indonesia.